Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas satu event, yaitu kejuaraan bulu tangkis Bupati Sumeneb Cup tahun 2025. Event ini merupakan satu di antara 110 event yang tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2025. Nah, apa dan bagaimana konsep dari kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Agus Hendriono, Esos MSI selaku Ketua Panitia Pelaksana. Selamat siang Mas Agus. Siang Mas. Ya, oke. Yang kedua yaitu Bapak Muhammad Saleh Horman selaku Sekretaris KONI Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Pak Horman. Siang Mas. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio dan kita akan berbicara dan berbincang santai mengenai konsep dari pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis ini. Pertama saya ke Mas Agus Hendri. Nah, Mas Hendri, berkaitan dengan event ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi? Karena ini sebenarnya tiap tahun sudah ada ya kejuaraan ini. Kenapa tidak dibuat rentang 2 tahunan? Apakah karena ini ada faktor untuk memancing prestasi dan bagian dari pembinaan dari generasi muda di cabang olahraga bulu tangkis? Silakan. Ya, memang benar Mas Tovan. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan rutin PBSI, termasuk salah satu agenda rutin tahunan PBSI Kabupaten Sumeneb yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi latar belakang kita sebenarnya adalah untuk membina sekaligus juga untuk menjaring atlet yang akan kami kirim ke Kejurprov di Provinsi Jawa Timur. Jadi kegiatan ini adalah sekaligus seleksi atlet daerah yang akan kami kirim di usia pembinaan ke Kejurprov Jawa Timur. Nah, seperti itu. Rentang usia berapa itu Mas Hendri? Jadi sebenarnya di turnamen kali ini kita membuka 11 kategori. 11 kategori, hanya pada tahun ini ada 2 yang spesial. Jadi saya katakan spesial kenapa? Karena memang di ganda dewasa dan tunggal dewasa kita buka kategori tidak hanya di kelas lokal, tetapi itu semadura. Semadura ya. Ada 4 kabupaten yang insya Allah akan mengikuti di turnamen kali ini. Jadi ada dimulai dari usia pradini, usia dini hingga sampai ke usia taruna. Oke. Bisa disebutkan kira rentang usia yang dimaksud? Pra itu berapa? Apa dari 1 sampai 10? Misalnya kelas SD atau apa? Silakan. Ya. Jadi kalau usia pradini itu adalah kelahiran 2017. 2017 kurang lebih maksimal hingga umur 8 tahun. Jadi masing-masing kategori itu biasanya rentang waktunya adalah 2 tahun, Mas Tovan. Jadi untuk kategori usia dini itu berarti 2015 dan kategori usia pemula itu 2013 terus sampai seperti itu, rentang waktu sekitar 2 tahun. Itu putra putri Mas Tovan. Putra putri. Ya. Kalau total itu Mas dari semua kategori itu kira-kira berapa orang atlet yang akan dipertandingkan? Karena kita kan ketika mengadakan event harus berhitung dengan durasi waktu yang tersedia ya, nggak bisa tanpa batas. Itu berapa Mas? Jadi berdasarkan pengalaman kami beberapa tahun yang lalu yang sudah biasanya akan diikuti oleh sekitar 250 lebih atlet yang akan ikut turnamen bulu tangkis ini. Tetapi pada tahun ini karena ini sudah dibuka 2 kategori ganda dewasa dan tunggal dewasa semadura, kami berharap peserta itu akan sampai kepada 300 lebih. Ya. Oke, kalau umum dewasa ini batasan umurnya berapa? Tidak ada batasan. Selama dia staminanya mampu, bagus ya. Selama dia mampu dan berkeinginan untuk ikut sebagai peserta, ya monggo diperbolehkan. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Pelaksanaan tanggal berapa, Mas Hendri?
Pelaksanaan kita rencanakan opening ceremony pada tanggal 10 Oktober 10 Oktober 2025. hari Jumat. Jumat ya. Hari Jumat. Ya. Berapa hari ini? Sampai 13 Oktober. 4 hari. 4 hari ya. 10 sampai hari Senin kayaknya. Senin. Betul. Oke. Bagaimana sebenarnya proses penjaringan peserta ketika sudah melibatkan 4 kabupaten ini? Berarti baru pertama kali ya, ketika ada kelompok dewasa yang harus kemudian dimunculkan di tahun ini. Itu bagaimana? Ya. Sebenarnya PBSI Kabupaten Sumeneb sudah pernah menyelenggarakan Open Jawa Timur. Jadi untuk panitia pelaksana sebenarnya tidak begitu kesulitan karena kita sudah pernah berpengalaman. Jadi untuk kejuaraan bulu tangkis Bupati Sumeneb Cup tahun 2025 ini di usia pembinaan pendaftaran itu harus memiliki ID PBSI di usia pembinaan. Jadi mereka harus terdaftar di PBSI. Nah, terus yang khusus untuk yang ganda dewasa dan tunggal dewasa itu tidak diharuskan memiliki ID PBSI, itu bebas selama mereka ber-KTP wilayah Madura. Oke. Konsep pertandingannya sendiri bagaimana, Mas? Apakah sistem gugur atau berapa? Ini kan cukup banyak ya, 250 ke 300 gitu. Ya. Pastinya memang sistem gugur seperti yang kita lakukan. Jadi nanti ketika sebelum skema itu muncul nanti akan ditentukan. Biasanya ada usulan dari masing-masing atlet untuk mengusulkan bahwa seeded 1, unggulan 1, unggulan 2 dan unggulan 3 yang akan disampaikan kepada panitia, dan itu ada batas akhir sebelum TM. Jadi nanti ketika TM, ketika sudah ditentukan unggulan-unggulannya itu, kemudian akan dirancang skema pertandingannya seperti itu. Tapi secara umum tidak ada perubahan dari tahun kemarin? Ada? Untuk skema pertandingannya ya tidak ada. Tidak ada ya? Palingan gugur itu tetap ya? Iya, mungkin hanya nanti di unggulannya saja, karena memang ini dibuka di wilayah Madura, se-Madura. Mungkin di wilayah, di bagian unggulannya saja, mungkin unggulan 1, unggulan 2, bisa saja unggulan 1 itu dari kabupaten selain Sumeneb. Bisa saja. Berarti ini memang skupnya Sumeneb dan Madura, berarti nggak bisa dari kabupaten lain, tidak boleh. Oke, saya coba bergeser ke Pak Horman dari KONI. Pak, KONI sendiri sebagai sebuah organisasi ya, apa perannya Pak dalam pengembangan cabang olahraga di Sumeneb? Ya, terima kasih. Tentu saja dengan adanya event ini, KONI Sumeneb menyambut baik dan sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh panitia event ini, terutama dari PBSI, yang mana PBSI sudah melaksanakan turnamen ataupun mungkin pembinaan secara serius ya. Ini tidak lain juga dengan adanya event ini dalam rangka mencari bibit-bibit baru ya. Katanya Pak Hendri tadi tentu ini nanti akan disiapkan untuk Kejurprov. Kita mengharapkan ada bibit-bibit baru yang baru muncul, dan itu selama ini mungkin tidak pernah diketahui ya sebelumnya. Nah, dengan adanya beberapa kategori yang tadi sampai kelompok usia kelompok usia, kita mengharapkan banyak talenta-talenta baru ya, terutama semoga ini sampai di kepulauan-kepulauan berita atau kejuaraan ini supaya ada kesempatan bagi mereka untuk juga ikut tampil dalam event yang ya cukup bergengsi ya. Apalagi ada tadi disebutkan ada yang semaduranya. Oke, iya. Ini kan dengan skup yang lebih luas, lebih lebar. Ini dalam tanda kutip gengsinya akan lebih naik juga. Betul. Ya, karena lawannya sudah
lintas kabupaten gitu Mas ya. Ya, benar Mas Taufan. Oke. Kalau bicara pembinaan seperti ini Pak, kita coba fokus kepada atlet badminton ya atau bulu tangkis. Pernahkah dalam sejarah itu tembus sampai timnas atau bagaimana? Kalau dari Kabupaten Sumeneb gimana itu Pak? Untuk atlet bulu tangkis sendiri kalau di tingkat nasional itu masih belum Ya. masih belum. Dan kita juga ikut bangga ada atlet asal Madura dari Sampang ya, kemarin itu cukup membawa nama harum Madura ya. Ya, sehingga Sumeneb kena dampaknya juga. Artinya dengan demikian atlet Madura termasuk Sumeneb juga punya kans yang besar untuk berbicara di tingkat nasional. Insya Allah kalau ini dimulai dari Sampang, nanti suatu saat Sumeneb juga akan menular ke Sumeneb juga, jadi harapannya. Yang Sampang sendiri itu atletnya sampai di level apa Pak? Itu nasional itu. Ya, kelompok umur? Atlet junior yang kemarin menjadi juara dunia di kejuaraan dunia junior itu ya. Kemudian sekarang sedang mencoba di level seniornya. Berarti usia masih muda, itu kelahiran 2007. Masuk taruna dia. Taruna artinya SMP atau SMA? Sudah lewat. Kalau SMA sudah lewat. Jadi Mas sudah pulang namanya, Mas Ubed Zeki Ubedillah. Dia sudah kemarin memang pernah juara kelompok junior Asia dan di Indonesia Open kemarin di level 100 seri 100 dia juga juara 1, dan sekarang dia sedang dalam tahap penjajakan untuk ke seniornya. Mungkin perlu kami informasikan dan perlu kami sampaikan Mas Taufan bahwa sebenarnya ada atlet junior asli Kabupaten Sumeneb yang sekarang lagi berlatih di PB Jarum. PB Jarum itu di mana? Perempuan dia PB Jarum di Kudus. Jawa Tengah. PB Jarum, iya benar. Jadi namanya adalah Kueni Opsi Palamarta atau yang dikenal dengan sebutan Mbak Sisil. Mbak Sisil ya. Ya, kemarin terakhir dia itu juara 2 Sirnas. Sirkuit nasional. Iya, memang dia masih tergabung di PB Jarum melalui audisi yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Dan dia adalah memang kelahiran asli Sumeneb dan memang atlet binaan dari PBSI Sumeneb yang sempat berlatih di kita memang. Oh gitu ya. Artinya Sumeneb juga nggak bisa diremehkan loh. Iya betul. Artinya informasi seperti ini ketika masyarakat tahu, ini kan menjadi semacam motivasi. Dalam konteks pengembangan dan pembinaan, terutama yang sudah dilakukan oleh teman-teman PBSI, bagaimana sebenarnya peran KONI sendiri Pak ketika sebuah event seperti ini, koordinasinya, misalnya bahwa nanti tolong perhatikan regulasi ini jangan sampai ada, artinya harus ada rambu-rambu yang dipatuhi. Nah itu bagaimana komunikasi antara KONI dengan PBSI Pak? Silakan Pak. Baik, jadi dimulai dari event-event yang lokal itu ya, kemudian nanti dari event lokal ini di atletnya tentunya yang berprestasi itu dibawa ke tingkat regional di Kejurpraf, ke Jurprov. Prof ya, provinsi. Kemudian atlet-atlet prestasi di Kejurprov itu nanti akan berlaga di Porprov. Jadi kami KONI Sumeneb mengapresiasi atlet-atlet yang atau cabang olahraga yang berprestasi atletnya itu untuk dilakukan Puslat Cup. Jadi ada perlakuan khusus terhadap cabur yang atletnya berprestasi di Porprov, termasuk PBSI nanti kalau misalnya PBSI ternyata ada atletnya yang berprestasi di Porprov, maka kita KONI Sumeneb akan memperlakukan PBSI juga masuk pada Puslat Cup. Jadi itu. Artinya memang standarnya seperti itu Pak? Iya. Bahwa semua atlet yang biasanya sampai level berapa? Pak 1, 2, 3, 4, 5 dari juara itu yang masuk
Puslat Cup atau cukup juara satunya saja kalau dari event seperti ini? Tidak, Silakan. untuk cabur yang peraih medali, Oh, medali. baik itu medali emas, perak maupun perunggu. Tiga level ya. 3 level itu cabur itu akan masuk. Masuk pada Puslat Cup itu untuk persiapan Porprov yang 2 tahunan itu. 2 tahun. Oh, Porprov ini 2 tahunan rentangnya ya. 2 tahun. Sementara lomba-lomba atau kejuaraan bulu tangkis ini tiap tahun. Berarti bisa saja bersaing ya, juara yang dalam satu periode itu tahun satu, tahun kedua, ini nanti semuanya bisa diikutkan 6 orang. Ya, mudah-mudahan seperti Atau itu. masih seleksi lagi gitu, Pak? Untuk yang yang berlaga di Porprov itu kita serahkan ke cabur. Ya, ke cabur masing-masing. Ada yang melalui seleksi, ada yang sudah memiliki atlet yang sudah siap tanding. Artinya track recordnya sudah Ya, jelas. jadi kita untuk pemberangkatan atlet itu kita serahkan ke cabur masing-masing, termasuk PBSI juga. Nah, teringat tadi ada Sisil itu ya, Mbak Sisil. Saya jadi ingat dulu saya pernah mengantar Ananda Sisil ini pada saat O2SN. Ya, benar. Ya, itu di Surabaya pada saat itu. Saya ikut mengantar ya. Dan memang bagus. Waktu itu kalahnya sama atlet Jaya Raya. Jaya Raya itu Waktu itu. Jakarta. Jakarta. Atlet Probolinggo tapi latihannya di Jaya Raya. Jaya Raya. Tapi ada selain Ananda Sisil ini. Siapa Pak lagi, Hendri, yang berlatih di Kudus juga. Zea Maratu. Oh iya, Zea, Pak. Zea. Itu tahun berapa? Anak itu sekarang usianya berapa, Pak? Sekarang masih usia SD kelas 6. Betul. Lumayan ya prestasinya SDN sudah. Pandian 1 itu. Kalau Sisil kan dulu SDN Kolor 2. Ya. Yang Sisil. Oh, rata-rata anak-anak seperti itu memang sejak dini ya punya prestasi. Oke. Jadi begitu. Nah, bagaimana ini KONI kan bagian dari organisasi yang besar ya, yang semua keorganisasiannya itu ada di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ketika anak-anak punya prestasi olahraga, sementara dia punya kewajiban untuk bersekolah. Nah, pendidikan ini bagaimana sebenarnya untuk mengatur irama antara prestasi non akademiknya tetap bisa berjalan seiring dengan kebutuhan dia harus belajar di sekolah. Ini kan pasti agak tersita. Itu bagaimana mengatur, Pak, teman-teman dari KONI? Begini, jadi untuk pendidikannya itu kita serahkan ke lembaga atau satuan pendidikannya kita serahkan bagaimana teknisnya. Ternyata ketika kita koordinasikan bagaimana atlet yang berprestasi dan harus latihan di luar itu difasilitasi oleh satuan pendidikan, artinya mendapat perlakuan khusus lah. Ya. Jadi ternyata atlet-atlet yang berlaga atau berlatih di luar daerah itu mereka belajarnya secara daring. Jadi tetap difasilitasi pembelajarannya secara daring oleh guru-gurunya. Apalagi situasi memang sudah canggih sekarang, Pak. Iya. Tidak boleh terputus karena pendidikan formal akademik itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan pola pikir seorang anak ya, Pak. Iya, betul. Saya coba bergeser ke Mas Hendri. Berapa total hadiah, Mas? Biasanya? Total hadiah untuk kali ini 11 soalnya ya, 11 kategori ya, lumayan banyak. Ya, jadi saya tambahkan ya Mas Sofan. Jadi 11 kategori itu sebenarnya juga ada ganda OPD dan ganda veteran. Jadi selain di usia pembinaan, kita juga membuka untuk usia yang non pembinaan. Tapi non pembinaan itu ada ganda OPD dan ganda veteran serta ganda dewasa yang se-Madura sebenarnya Madura. Jadi secara total untuk hadiah itu ada 60 juta. 60 juta kita siapkan. Oke. Ada OPD yang se-Madura. Berarti ini kayak eksibisi ya? Bukan. Jadi tetap di lomba juga itu. Kalau OPD itu se-Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau OPD itu se-Kabupaten Sumeneb, veteran juga se-Kabupaten Sumeneb, yang tunggal dewasa dan ganda dewasa itu se-Madura. Jadi kalau yang ganda dewasa juara pertamanya itu
akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta. Oke. Berarti yang memang murni ya. Ya maaf ini saya coba bertanya lebih dalam. Kalau yang untuk OPD Mas Hendri, itu juga diturnamenkan secara fair atau sebagai eksebisi aja? Karena kan kita maaf ya, kalau lawan kita jabatannya lebih tinggi kadang kita kesulitan. Ini kan apakah dalam konteks apa? Bagaimana itu? Jadi kalau di dunia olahraga ya mau enggak mau kita harus sportif. Wah gitu ya, harus menang ya. Ya, jadi artinya aturan itu tetap kita laksanakan. Dan untuk biasanya kalau untuk bulu tangkis kita akan memakai aturan yang dipakai oleh BWF. BWF. Ya, organisasi bulu tangkis dunia. Badminton World Federation. Ya. Jadi fair juga ya walaupun fair. OPD ya. Iya. Oke. Nah ini kan saya bertanya kadang makanya apakah ini eksebisi atau apa gitu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, nah Mas Hendri, biasanya sebuah event ya olahraga itu sering mendatangkan guest star kayak bintang tamu gitu. Itu biasanya kan apalagi nanti misalnya di tiket. Misalnya di tiket ya ini biasanya daya minat masyarakat tuh akan juga tinggi untuk menonton, karena beberapa tahun yang lalu pernah ada ya datang itu ke Sumeneb, siapa itu atlet nasional itu Sony Dwi Kunchoro. Iya, ada lagi satunya lagi yang tampan itu. Nah itu bagaimana Mas? Adakah untuk tahun ini bintang tamunya? Ya, untuk tahun ini kita tidak mengupayakan itu ya bintang tamu, dan memang untuk menghadirkan seorang bintang tamu akan membutuhkan energi kita yang sangat optimal mungkin nanti. Dan di kita biasanya event-event seperti itu kita tidak terbiasa dengan tiket, Mas Taufan. Gitu. Jadi semua penonton itu adalah free atau gratis. Tapi kami memang sempat pernah ada rencana untuk mendatangkan Anthony Sinisuka Ginting ketika dia masih juaranya dia. Cuma karena terbentur dengan aktivitas dia dan juga agenda dia yang harus memang terjadwal dan tidak boleh sembarangan, makanya kemudian mundur, terhambat dengan hal-hal seperti itu. Oke. Saya coba ke Pak Horman. Pak Horman, dalam konteks lomba ini tentang penentuan wasit, terus teknik penjurian, apakah juga ada keterlibatan KONI dalam memberikan intervensi positif terutama kepada panitia, itu bagaimana Pak? Tentu kalau masalah wasit dan penjurian itu ya, kalau pertandingan kan perwasitan itu diserahkan sepenuhnya kepada PBSI. Cuma memang KONI itu tetap harapannya adalah dipilih wasit-wasit yang punya integritas. Artinya wasit-wasit yang tidak memihak. Gitu ya. Karena apa? Dunia olahraga itu akan sukses dan berhasil manakala dilakukan secara sportif. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi ya, sportif, mau OPD mau tidak ya tetap sportif. Gitu ya. Jadi insya Allah kami percaya bahwa PBSI telah menentukan wasit-wasit yang punya integritas tinggi itu. Gitu, oke. Ada komentar Mas, terutama pemilihan wasit? Ya, menambahkan saja dari Bapak Horman. Jadi sebenarnya wasit yang akan bertugas nanti di setiap turnamen yang kita selenggarakan itu mereka adalah yang memiliki sertifikasi wasit minimal daerah. Dan kebetulan kami juga memiliki wasit yang sertifikasi provinsi dan nasional. Tetapi ya minimal kalau tingkat daerah harus memiliki sertifikasi daerah seperti itu. Oke. Saya coba menggali ini ya, bahwa punya sertifikasi wasit daerah. Nah, untuk mendapatkan itu ada tahapannya atau bagaimana Mas? Kalau untuk wasit-wasit seperti itu? Jadi begini. Ada prosesnya? Ya.
sertifikasi wasit itu dimulai dari daerah, kemudian berjenjang daerah, provinsi, nasional, kemudian Asia hingga nanti ke dunia barangkali seperti itu. Jadi untuk yang di daerah itu direkomendasikan oleh klubnya masing-masing. Kita di tahun 2023 kalau tidak keliru ya 2023 pernah melaksanakan sertifikasi wasit yang kemarin diikuti oleh kurang lebih 30 peserta yang direkomendasikan oleh masing-masing klub, dan kita mendatangkan narasumber wasit bulia dengan sertifikasi dunia. Dia pernah memimpin wasit di Olimpiade dari Surabaya. Artinya memang sudah sangat qualified sekali ya. Semua prestasi mereka, kemampuan mereka menjalani profesi sebagai wasit ini sudah didukung oleh banyak sertifikat ya, sertifikat keahlian. Nah, saya coba sedikit melebar pertanyaan yang ini juga saya menangkap dari informasi banyak di luar. Ketika seseorang menjadi atlet kemudian dikirim, nah ini banyak tentang hal yang sifatnya juara. Nah, saya juga pernah mendengar Pak Horman, Mas Hendri, ada banyak anak-anak Sumeneb ini ketika dia sudah lulus SMA, atlet yang punya kemampuan baik tetapi tidak pernah kemudian menjadi juara sampai maksimal, tetapi dia hanya menjadi pelatih di luar negeri. Saya dengar di Malaysia, kemudian di India. Nah, informasi ini cukup santer beredar. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Pak? Kok bisa anak-anak Sumeneb kemudian diminta melatih badminton di India bahkan di Malaysia? Silahkan dari Mas Hendri dulu. Jadi kami sebenarnya kurang tahu persis ya Mas Tohan ya. Kurang tahu persis apakah mereka memang diminta untuk melatih seperti ke Malaysia dan Singapura, bahkan ke Arab juga pernah, ada, di China juga pernah ada. Dari Sumeneb yang pernah mendengar seperti itu, hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas memang mereka faktanya mereka berangkat ke negara tersebut. Jadi mungkin barangkali saja kami berasumsi bahwa bisa jadi mereka itu sebagai sparring partner. Karena memang dalam latihan sebuah latihan itu kan dibutuhkan beberapa proses. Bisa saja sparring partner di tunggalnya atau di gandanya. Saya kurang mengerti teknis di kepelatihannya. Oke, mungkin Pak Horman bisa memberikan banyak wawasan mengenai, kan ini hal yang banyak beredar. Saya juga mendengar karena saya punya teman, terus punya hobi saya juga badminton walaupun tidak pernah sampai juara atau apa itu. Itu silakan Pak Horman. Baik, sebenarnya itu sesuatu hal yang manusiawi dan normatif ya. Biasa terjadi di negara-negara lain juga seperti itu. Artinya khusus yang dari Sumeneb ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, bisa jadi sebagai sparring partner. Karena kita masih belum mendengar nama yang begitu besar yang kemudian melatih atlet luar negeri dan berprestasi. Cuma memang yang kita tahu bahwa ada pelatih dari Indonesia sudah berprestasi di Indonesia kemudian diambil oleh negara lain. Itu pernah ya? Itu sering terjadi. Ya, tidak hanya pernah, tadi sering terjadi dan itu manusiawi. Ketika mungkin bisa jadi banyak faktor ya, banyak faktor. Mungkin karena ingin melakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Selama ini mungkin di dalam negeri mencoba untuk melakukan atau mencoba keberuntungan di luar negeri. Atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Kalau di dalam negeri kemudian berprestasi mungkin hal yang biasa, tapi ketika berada di negara yang tidak pernah berprestasi kemudian nanti bisa berprestasi, itu hal yang luar biasa. Itu istilahnya membangun self branding ya. Artinya seseorang kalau pernah ke luar negeri dengan urusan yang sama, misalnya badminton di Indonesia sama di luar negeri, itu ketika pulang pasti self branding itu akan lebih naik ya. Kalau begitu bisa saya simpulkan juga bahwa teman-teman yang sampai ke luar negeri itu juga
dalam konteks juga selain hobi dia tuh juga dalam konteks secara ekonomi ya seperti bekerja juga. Oke. Saya coba sebelum saya akhiri Pak, saya ingin bertanya bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb selama ini sudah melaksanakan sebuah program melalui Sumeneb Calendar of Event tahun 2025 di mana pariwisata, kebudayaan, olahraga ini menjadi bagian dalam pelaksanaan kalender event. Nah, apa pendapat Anda mengenai pelaksanaan kalender event yang salah satunya juga mengangkat berbagai lomba olahraga? Silakan Pak Orman. Baik, terima kasih. Artinya kalender of event ini sangat baik dan harus tetap dilakukan ya, sebagai kalender tahunan, dan saya rasa kegiatannya bagus-bagus semua. Selain olahraga juga ada kebudayaan, seni ya dan lain-lain. Nah, khusus di olahraga ya, ini perlu dipertahankan dan mungkin perlu ditingkatkan. Artinya kalau misalnya sekarang 11 kategori dari bulu tangkis, bisa nanti ditambah menjadi berapa kategori, dan bahkan mungkin usia TK perlu dilirik juga nanti oleh PBSI. Oke, sudah. Ya. Oke, ke Mas Hendri sebagai closing statement, ajakan untuk masyarakat, terus kemudian orang tua yang punya anak punya bakat di bulu tangkis, mungkin silahkan. Baik, Mas Taufan. Untuk warga Sumeneb dan warga Madura, ayo kita ikuti kejuaraan bulu tangkis Bupati Sumeneb Cup tahun 2025. Tunjukkan nyalimu. Oke, ini cukup sangar belakangnya. Tunjukkan nyalimu. Oke, saya kira kita akhiri dulu ya perbincangan kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup saya kira. Oke, terima kasih sudah hadir ke studio. Sobat Wisata, demikianlah perbincangan podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.